Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina muqtadana mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujjajil qati'ati wal barahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para lora, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir bersama dengan kita Al-Habib Uthman Al-Baiti, Al-Habib Hussein Al-Hattar, Habib Abdurrahman Al-Khirid, Habib Ahmad Al-Baiti, selaku beliau adalah khadim majlis Tajul Muhajirin, dan tadi yang telah memberikan sambutan Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Segaf. Dan saya hormati kepada beliau para kiai yang telah hadir, Kiai Zainal Jazuli, dan saya hormati kepada para lorah. Ada yang saya kenal, saya sebutkan, ada lorah Abul dari mana? Yang biasa gosip jahit. Oh sudah, puncunya. Ada lorah Muntago dan para kiai yang lain, para gus yang lain, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan insya Allah mereka diberikan oleh Allah dan kita semuanya yang hadir, muslimin dan muslimat, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam musibah, diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus yang hadir, walaupun ini yang hadir banyak perempuannya daripada laki-lakinya, betul? Ini dari sini separuh begini, belakang itu semuanya perempuan. Ya, laki-lakinya cuma sedikit. Kemana semuanya laki-lakinya? Oh, di pinggir. Ya. Tapi ini 1:3 ini. Walaupun ada di pinggir, tapi perempuannya sampai di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda baik, insya Allah. Karena insya Allah kalau perempuannya baik, laki-lakinya ikut baik. Ya. Kalau yang hijrah laki-laki, ya itu mah biasa. Tapi kalau perempuan yang hijrah itu luar biasa. Karena kemaksiatan itu mayoritas datang dari perempuan. Betul? Betul. Kalau perempuan yang punya rasa malu, pasti insya Allah niscaya tidak akan ada yang namanya kemaksiatan. Kalau sudah perempuannya tidak ada rasa malu, pasti yang namanya kemaksiatan akan merajalela. Tapi saya yakin kalau di Madura ini banyak orang bilik, masya Allah. Ya, kalau di Madura ini tutup semuanya perempuan. Masya Allah, pakai kerudung, pakaiannya tertutup rapi. Tapi kalau sudah pindah ke Surabaya, Surabaya jadi Las Vegas di sana. Mudah-mudahan insya Allah ya, perempuan-perempuan lebih banyak yang hijrah, dan juga mereka para lelaki-lelaki diberikan oleh Allah hidayah kepada kita yang hadir pada saat ini. Dan juga
kalau memang di sini dikatakan tadi banyak pemuda-pemuda yang hijrah, doakan juga bagi mereka yang belum hijrah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa hijrah menuju dari yang namanya kebaikan. Amin ya rabbal amin ya rabbal sesuai dengan tadi hodong. Apa singkatan hodong tadi? Hiasilah orang dengan nuansa kenabian apa keislaman? Kenabian. Hiasilah orang dengan nuansa kenabian. Gitu. Jadi walaupun dengan tadi hodong itu, saya kira itu apa hodong itu? Saya kira saudaranya pentol gitu. Kan saudaranya pentol itu kan tusukannya itu apa namanya? Sunduk. Saya kira itunya itu. Mudah-mudahan insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Majelis Tajul Muhajirin bisa untuk selalu mengajak orang untuk hijrah, untuk lebih mendekat kepada para nabi, mendekat kepada mereka para wali, mendekat kepada mereka para kaum salihin. Karena yang namanya muhajirin itu adalah ada dua istilah. Kalimat muhajirin ada dua istilah. Al-muhajirin daripada para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Madinah. Dan itu terjadi pada tahun pertama sampai tahun ke-7 daripada hijrahnya Rasul. Mereka adalah orang-orang muhajirin. Setelah tahun ke-7, ya, itu sudah tidak ada hijrah. Jadi para sahabat itu dari tahun pertama berangkat dengan Rasul SAW, berbondong-bondong sampai satu persatu sampai tahun ke-7. Pada saat tahun ke-7, setelah Rasulullah SAW berhasil untuk menaklukkan kota Makkah atau terkenal dengan peperangan Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah peperangan Fathu Makkah. Akan tetapi orang-orang yang hijrah, ya, dari kota Makkah menuju daripada kota Madinah itu memang sudah tidak ada, tapi makna daripada hijrah itu tetap ada. Orang-orang yang mereka banyak bermaksiat kepada Allah, dan inilah makna yang kedua dari kalimat hijrah. Banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tobat kembali kepada Allah. Itu juga namanya hijrah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-hijratu khaslatan. Hijrah itu ada dua macam, katanya. Ada dua, Pak. Yang pertama yaitu adalah hijratus sayyi'at. Banyak dosa, bergelimang dosa, berzina, mabok, begal, main perempuan, dan berbagai macam. Setelah itu berhenti, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, kembali kepada Allah, hadir majlis Tajul Muhajirin, ikut berbondong-bondong bersama, berzikir dan bersalawat di dalam Tajul Muhajirin. Tapi bukan hanya itu saja. Ini perlu saya sampaikan, Pak. Orang ini sekarang beranggapan bahwa hijrah itu cuma sekedar bisa hadir dari majelis, ya, bisa taubat dari berbagai macam kemaksiatan. Orang itu hijrah kalau dia itu bisa untuk menjadikan dirinya adalah orang yang melihat kebaikan apapun itu adalah sebuah hal yang besar di sisi Allah.
Karena orang-orang hijrah itu kadang-kadang ya, mereka hijrah baru kalau mereka itu berada di dalam majelis baru terlihat hijrahnya. Betul? Kalau sudah masuk ke dalam majelis kopiannya putih, pakai sarung, pakai baju koko, tapi keluar dari majelis beda. Pakaiannya sudah berbeda, aktivitas maksiatnya terus jalan. Di majelis Masya Allah pakaiannya rapi, baunya gaharu ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah di rumah sendirian, celananya pendek ya, mainnya TikTok, yang dilihat di Facebook itu adalah perempuan, tontonannya di YouTube itu adalah tontonan yang masih ada ini, masih ada aplikasinya, masih ada, masih sering download, kelihatannya hijrah ikut hijrah, Tajul Muhajirin. Ya kalau di majelis seperti orang hijrah, main hadroh. Tapi kalau sudah pulang di rumah, nah ini berbahaya. Ini namanya hijrahnya setengah. Kalau orang itu benar-benar hijrah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu hijrah, mereka masuk ke dalam agama Islam, berbagai macam daripada kemaksiatan itu mereka berhenti. Ketaatan walaupun sekecil apapun mereka tidak tinggalkan. Jangan cuma sekedar asik-asikan saja terkadang di dalam majelis, asik-asikan kumpulan odong kru. Tapi perilaku di rumahnya tersebut itu berbeda. Anda tahu ada sebuah nasihat, ini penting, nasihat daripada Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini, Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu simpan 3 hal di dalam 3 hal. Allah simpan 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih, fala tahdiranna min ta'atillahi syai'an. Allah itu kadang menyimpan keridhaannya di dalam sebuah ketaatan, maka janganlah engkau sedikit pun meremehkan yang namanya ketaatan. Jangan pernah kita meremehkan daripada ketaatan. Kalau memang kita benar-benar adalah orang yang hijrah, kita itu taat sekecil apapun, kita harus jaga. Kalau tadi ada hodong tersebut itu dengan nasihat kenabian, Pak, saya tidak ajak Anda untuk hal-hal yang ribet sekali, rumit sekali. Sebetulnya hal-hal kecil seharusnya kita laksanakan, itu kita laksanakan. Contoh, mau masuk ke dalam kamar mandi, baca doa, dahulukan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, baca doa, keluar dengan kaki. Apa enggak kira-kira doa masuk kamar mandi? Apa enggak, Bu? Apa doa masuk kamar mandi? Hah? Apa doanya? Tadi lagu-lagu Indonesia Raya hafal, qasidah
Hafal. Ini anak hadirin. Apalagi yang nggak hafal, semuanya dihafalin. Saya mau tanya, doa masuk kamar hafal nggak? Apa? Kali itu hafal. Doa keluar kamar mandi. Hah? Pak, ini hal-hal yang seperti begini. Itu adalah hal kecil, tapi pahalanya besar. Kalau Anda bersolawat di tempat ini, mungkin 1 jam. Tapi kalau Anda masuk ke dalam kamar mandi, 1 hari bisa 5 kali. 1 hari bisa 5 kali. Masuk mendapatkan sunnah, keluar mendapatkan sunnah. Hal-hal kecil seperti ini, itu yang akan menaikkan derajat Anda di sisi Allah. Itu baru masuk kamar mandi. Bagaimana doa masuk rumah? Bagaimana doa keluar rumah? Bagaimana Anda menggunakan pakaian? Apa doanya? Bagaimana Anda masuk ke dalam masjid? Apa doanya? Keluar dari masjid? Apa doanya? Ini adalah hal-hal kecil yang banyak diremehkan oleh umat manusia saat ini. Kadang-kadang kita berpikiran sebuah hal yang besar sekali, tapi kita nggak tahu bahwa hal-hal kecil yang seperti tadi itu bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah. Kalau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut yang kecil-kecil itu tadi, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Mau tahu Pak amalannya? Mau? Belajar kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sini kan dipelajari kitab Bidayatul Hidayah. Dipelajari kitab Bidayatul Hidayah. Baca itu kitab Bidayatul Hidayah. Dibaca, diamalkan dalam keseharian kita. Bahkan apapun itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Doa mau tidur, doa bangun, doa berangkat ke masjid. Hal-hal kecil ini insya Allah akan memberikan keridhaan di sisi Allah. Saya kasih contoh. Ada hal kecil tapi kita nggak tahu. Ternyata dalam hal kecil seperti begini, terkadang orang banyak yang menyepelekan, tapi Allah angkat derajat seseorang karena hal tersebut. Ada seorang ulama bernama Busra al-Hafi. Seorang ulama bernama Busra al-Hafi. Dulu si Busra al-Hafi ini adalah seorang begal. Kerjaannya ngecok, mencuri, merampas harta orang lain dan berbagai macam lah. Dan terkenal, dia itu preman, terkenal di tempatnya. Subhanallah, suatu saat beliau itu melewati salah satu lorong yang ada di kota Baghdad. Ketika melewati lorong tersebut, dilihat ada secarik kertas jatuh di bawah. Kemudian diambil, dilihat, ternyata di situ tertulis nama Allah. Dilihat, ya Allah, ini nama Allah. Kok ada di bawah? Diambil sama beliau, dibersihkan, dikasih minyak wangi. Kemudian diambil, ditaruh di atas, ditaruh tempat yang mulia. Subhanallah, malam harinya beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau itu mendengar ada suara, ya Busra al-Hafi, laqad tayyabta ismi fid dunya, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Busra al-Hafi, engkau telah memuliakan nama saya. Hal kecil,
Biasa kita mungkin lihat di rumah-rumah itu Al-Quran berserakan, kita biarkan. Kadang-kadang buku wirid itu di bawah kita lempar-lempar. Kadang-kadang tuh buku qasidah itu yang ada di bawah dipegang sama anak-anak hadrah itu ditaruh di bawah. Kadang kita nggak perhatian daripada hal-hal seperti itu. Ya. Tapi hal kecil ini membuat Busra al-Hafi menjadi seorang sufi yang terkenal. Sehingga dalam mimpinya dia mendengar ada suara berkata, "Wahai Busra al-Hafi, sungguh engkau telah memuliakan namaku dengan mengambil secarik kertas engkau taruh di atas, engkau kasih minyak wangi. Maka aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat." Hal kecil. Nah, ini kita mulai dari hal-hal yang kecil sebelum kita meraih dari yang namanya hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita hal kecil saja nggak bisa, bagaimana kita mau menjadi orang yang besar? Kalau kita hal-hal kecil saja nggak mampu, bagaimana kita mau menjadi orang yang besar? Oleh karena itu, Pak, Bu, kalau kita mau untuk menjadi orang yang benar-benar hijrah, atau kita ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah, fala tahjiranna fi ta'atillahi jangan pernah Anda merendahkan Anda merendahkan ketaatan kepada Allah sedikit pun, kecil apapun. Anda tahu ada sebuah kisah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ada seorang perempuan nakal, pelacur, bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kok bisa? Karena dia tidak merendahkan daripada ketaatan. Mulai saat ini usahakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar atau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang dari kitab Sulamut Taufik, disebutkan di dalam manaqibnya, dikatakan bahwa beliau itu mendapatkan futuh dari Allah, dibuka ilmu pengetahuannya karena sebab beliau mengamalkan adab-adab masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Adabnya diamalkan, adabnya dilaksanakan. Makanya para ulama-ulama itu, lihat itu para ulama. Kalau ulama-ulama yang sejati, ulama-ulama yang derajatnya di sisi Allah, nggak pernah mereka itu tadi melupakan atau mereka itu membiarkan ataupun mereka meremehkan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar ulama-ulama itu Anda pikir sekedar ceramah-ceramah saja, enggak. Cuma hanya sekedar baca-baca kitab saja, tidak. Tapi amalan-amalan mereka dalam hal-hal kecil itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Wa inna Allaha khabba'a sakhatahu fi ma'siyatih fala tahjiranna min ma'asihi syai'an. Jangan engkau itu, sesungguhnya Allah meletakkan murkanya di dalam kemaksiatan, maka jangan pernah engkau meremehkan maksiat sekecil apapun. Pak, Bu, Allah itu simpan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Maka jangan pernah Anda itu meremehkan daripada kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi karena kemaksiatan yang kecil itu itu adalah sebab Anda akan dimasukkan ke dalam neraka. Anda tahu, ada sebuah kisah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ada seorang perempuan nakal, pelacur, bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kalau kita lihat, ada sebuah kisah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ada seorang perempuan nakal, pelacur, bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing.
Pak, nggak apa-apa. Kan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah dimaafkan. Kadang-kadang itu dia anak muda itu, melakukan daripada kemaksiatan yang memang terkadang dia melihatnya biasa, padahal itu besar di sisi Allah. Tengok, saya kasih contoh ini anak-anak muda. Kadang kalau ada habib, kiai, ustaz, apalagi itu dipakai di kara begitu tuh, ya bingung, pada ingin bersalah, betul, apalagi para ibu-ibu, akhwat, kalau lihat habibnya kayak Habib Fahmi ganteng begini, pengen salaman. Kalau yang nggak ganteng kayak saya ini, ya paling dilihat saja. Kalau kayak Habib Fahmi ini, pengen berebutan salah, betul. Apalagi kalau ada Habib Umar bin Hafid datang, berebut yang mau salaman, betul. Iya, jangankan mau salaman, jangankan mau cium, kakinya pun mau dicium, betul. Barokah. Iya. Saya mau tanya sama anak-anak muda khususnya, emang di rumah pernah nggak cium kaki ibunya? Hah? Jarang. Pernah nggak? Pernah cium kaki ibunya? Arang-arang. Hah? Kalau ketemu sama Habib, sampai tipis tangannya Habib. Kalau di rumah cium sama orang tua begini nggak? Bu, anaknya kalau cium di rumah begini. Bu, ibu udah ngomong enggak loh. Dengar enggak? Bu. Atau Bu, Anda sama suami cium begini enggak? Enggak pernah. Masa nggak pernah cium begini? Enggak pernah. Nggak pernah? Kamu belum nikah, nggak pernah. Masih jomblo permanen begitu. Salaman kali para penolong. Kadang kalau ada Habib, salamannya begini, berat Pak. Kakinya dicium, bahkan lututnya dicium, bisa-bisa darahnya diisap. Oh, ya Rob. Saya tidak melarang, tidak. Bagus. Apalagi kalau dicium begitu, mumpung laku, kasihkan aja. Tapi di rumah, orang tua dicium tiap pagi. Nah, tiap ketemu cium bolak-balik. Bila perlu cium kakinya. Ini hal kecil, tapi kalau Anda nggak lakukan, Anda menghormati Habib, kiai, semuanya bagus. Tapi kalau Anda nggak menghormati daripada orang tua, terkadang itu terletak daripada murka Allah. Pernah rahimahullah Syekhuna Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatili rahimahullah, ada orang dari Indonesia datang. Begitu ketemu dengan beliau, dirangkul, dicium pipinya begini, kanan kiri. Biasanya kalau ketemu kan begitu sama Habib, dicium kanan kiri. Habibnya saja yang agak gak enak. Kenapa? Habibnya pakai minyak wangi, dia nggak pakai minyak wangi. Jadi lumayan lah, Habibnya dapat barokah juga. Sampai dicium sininya, dibiarkan sama beliau. Beliau itu jarang sekali membiarkan ada orang mencium tangannya sampai kakinya. Tapi waktu itu dibiarkan cium sampai kakinya, dibiarkan.
Setelah selesai, beliau berkata begini, hal fa'alta dzalika bi ummik. Apakah engkau lakukan hal ini kepada saya? Engkau juga lakukan kepada ibu kamu? Diam orang tersebut. Ini hal-hal kecil, ya, tapi kita harus perbaiki. Kalau memang benar-benar hijrah orang tua itu adalah nomor satu. Kalau seandainya orang tua tersebut tidak rela, walaupun Anda membuat rela Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa. Man asbaha murdiyan li, barang siapa ada orang membuat saya rela dan membuat orang tuanya tidak rela, fa ana anhu sakhit, kata Allah, maka aku pun tidak rela kepada orang tersebut. Nah ya Pak, saya sampaikan daripada hal seperti begini untuk supaya kita itu juga memahami. Jangan cuma sekedar kita punya background seperti di majelis seperti ini. Backgroundnya baik, bagus, Masya Allah, pakai kopiah putih, pakai sarung, baik, Masya Allah, bagus. Tapi di belakang hal ini kita benar-benar hijrah dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Kadang kemaksiatan kecil itu bisa jadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengatakan begini, ada seseorang, kata Nabi, masuk neraka karena sebab kucing. Karena sebab apa? Kucing. Masuk neraka karena sebab kucing. Loh, kenapa ya Rasulullah, kata para sahabat? Dan Nabi Muhammad berkata, ya, karena sebab dia itu, ya, pelihara kucing, dimasukkan ke dalam tempatnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucingnya mati. Kucing, karena sebab kucing dia masuk neraka. Kadang ada orang sekarang bukan kucing yang dilakukan seperti itu, kadang orang tuanya. Apalagi kalau sudah menikah, laki-laki itu kalau sudah menikah, dia punya yang namanya perempuan, lupa sama orang tua. Saya mau rumah-rumah sendiri, saya mau tinggal dengan istri saya. Terus orang tua kamu, ya orang tua biarin, kan mereka sudah paham pengalaman hidup. Sehingga orang tuanya tidak pernah dijenguk, orang tuanya nggak pernah dikasih uang, orang tuanya nggak pernah dikasih nafkah. Betul? Banyak bu yang seperti begitu? Ada. Biasanya laki-laki gitu. Kalau sudah menikah, sudah mengerti lubang fitnah. Perempuan itu kan lubang fitnah. Lupa sama ibunya, lupa sama bapaknya masih nyangkul di sawah, ya, tidur nggak ada kipas angin, nggak ada AC-nya. Dia di rumahnya sudah ada wifi, sudah ada AC, kasurnya empuk, makanan nikmat, udah di belakang, betul. Mabuk, tidak terima curhat di sini. Kalau mau curhat nanti aja pulangnya curhat sama Gus ini Lora Muntago. Bos, selamat. Ya, Masya Allah, luar biasa kepada istri, tapi orang tua dilupakan. Kadang-kadang juga banyak, Masya Allah kepada kiai, Masya Allah kepada habibnya, tapi istri diterlantar. Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk dalam golongan-golongan yang seperti begini. Apa sabda Nabi?
Apa kriteria orang baik menurut Nabi? Siapa orang yang baik? Siapa orang baik? Orang kopiah putih, pakai sarung, pakai imamah, pakai surban seperti saya. Gampang Pak. Kalau cuma pakai begini, modalnya ya lumayan lah. Ini modal ini berapa, 300.000 ini. Kalau yang ini modalnya ini berapa? Ini dikasih hadiah orang ini juga dikasih hadiah. Tapi kalau mau beli yang seperti begini minimal 4 juta lah ini. Ini sarung saya DHS ini. Kalau sarung saya Wadimo, nggak perlu banyak kan. Modal seperti begini banyak. Orang baik seperti begitu. Itu kriteria orang baik, bukan kata Nabi, bukan itu. Kriteria